Yang pertama yang akan aku bahas sendiri, apa sih yang sebenarnya akan terjadi pada tempat kerja kita pasca pandemi COVID-19 ini berakhir. Dan yang kedua, apa sih pekerjaan yang masih banyak banget dicari di tengah pandemik ini. Yang ketiga, kira-kira apa yang harus kita lakukan untuk bisa prepare dalam menghadapi kompetisi setelah pandemik ini, dan yang terakhir, skill apa yang kira-kira kita butuhkan untuk bisa sukses di masa setelah pandemi COVID-19 ini berakhir. Gitu. Oke. Before moving on, mungkin aku ada satu quote yang menurut aku ini adalah something yang important banget untuk diskusi dengan aku sendiri. What we do today will define tomorrow. Jadi apa yang sebenarnya saat ini kita lakukan, apa yang saat ini kita tanamkan, dan apa yang saat ini kita pelajari sendiri akan mendefine diri kita untuk kemudian hari. Baik itu mungkin untuk besok, lusa, bulan depan, tahun depan, dan selanjutnya gitu. Jadi kalau misalnya orang Indonesia bilang kayak apa sih yang kita tanam itu apa yang kita tuai nantinya gitu. Ini yang perlu kita tanamkan agar kita juga bisa prepare diri kita dan kita bisa menghadapi the next problem ataupun mungkin mungkin terjadi lagi the next pandemic gitu. Nah, di sini sendiri yang pertama yang akan aku bahas adalah apa sih yang akan terjadi dalam tempat kerja pasca COVID-19 sendiri. Perubahan apa yang akan terjadi. Nah, mungkin akan ada terjadi 4 perubahan yang mungkin terlihat signifikan pada tempat kerja. Sejak kita bekerja working from home mungkin dari pertengahan Maret, banyak sekali perubahan-perubahan yang mungkin tanpa kita sadari mempengaruhi sistem kerja kita, mempengaruhi psikis kita, dan mempengaruhi bagaimana kita bekerja. Nah, setelah kita melalui banyak perubahan-perubahan yang terjadi, dan dengan kondisi yang saat ini terjadi, yang kita bilang sebagai new normal, kemungkinan besar akan ada terjadi perubahan pada tempat kerja kita sendiri setelah pandemik ini berakhir. Yang pertama pertama terjadi adalah transformasi digital pada banyak lini pekerjaan nih. Gitu. Nah, untuk di sini sendiri transformasi apa sih yang saat ini mungkin terjadi pada lini pekerjaan? Nah, yang pertama mungkin seperti yang kita ketahui bahwa most of the companies, banyak company yang mulai merubah sistem komunikasi mereka, sistem reporting mereka, dan sistem pekerjaan yang mereka dengan sistem digital. Mulai dari meeting secara online menggunakan aplikasi Microsoft Teams, Zoom, Google Meet, dan sebagainya. Terus juga menggunakan aplikasi online untuk mereport segala aktivitas yang kita lakukan dalam pekerjaan. Terus juga melakukan beberapa activity yang terkait dengan penjualan ataupun bisnis juga dari segi digital gitu. Seperti banyak sekali perusahaan yang sekarang yang awalnya mungkin konvensional, mereka melakukan bisnis secara face to face, dan akhirnya sekarang mereka menggunakan aplikasi untuk bisa supporting their business. Mulai dari misalkan ya seperti yang Mas Eiser bilang ya sebelumnya, ada perusahaan-perusahaan retail yang membuat aplikasi ataupun membuat website untuk bisa supporting their customer untuk bisa tetap membeli tanpa harus keluar rumah dan bisa mendapatkan barang tersebut sampai ke dalam rumahnya gitu. Nah, itu adalah salah satu perubahan yang terjadi yaitu dalam transformasi digital. Yang kedua adalah mungkin sebelum pandemi COVID-19 ini terjadi, banyak sekali orang yang berpikiran bahwa kita harus bekerja dengan keadaan work-life balance, di mana kita sendiri di sini harus menyeimbangkan kapan kita harus bekerja, kapan kita harus memiliki waktu untuk diri sendiri, dan kapan kita harus bisa memisahkan hubungan profesional dan hubungan personal gitu. Namun dengan adanya pandemik ini sendiri pun kita working from home, yang sebelumnya mungkin kita nggak pernah kepikiran nih kita membawa pekerjaan dari kantor ke rumah, tapi sekarang terjadi gitu. Akan bergeser kondisi di mana work-life balance berubah menjadi work-life blend. Jadi akan terjadi tumpang tindih atau overlapping antara dunia pekerjaan dan dunia personal kita sendiri. Mulai mungkin pada saat kita bekerja akan ada sedikit interruption ataupun distraction dari keluarga kita, atau mungkin pada saat kita sedang berinteraksi dengan keluarga kita akan ada sedikit gangguan dari pekerjaan kita, dan yang hal tersebut tidak bisa kita pungkiri pada saat kita melakukan pekerjaan dari rumah atau remotely working dan
secara digital ataupun tidak tatap langsung gitu. Dan kita harus bisa mengantisipasi agar tidak merasa bahwa kehidupan personal kita terganggu karena pekerjaan kita. Karena sebenarnya basically kita harus bisa adaptasi dengan sangat cepat agar pekerjaan kita sendiri dapat berjalan dengan baik dan kehidupan keluarga kita atau personal life kita juga tidak terganggu dengan pekerjaan. Gitu. Selanjutnya, pekerjaan yang kita lakukan sendiri akan lebih fokus kepada hasil atau output gitu. Semenjak kita bekerja di rumah, semenjak kita work from home, banyak mungkin atasan yang tidak bisa memonitor bawahannya secara langsung gitu. Kebanyakan mungkin mereka melakukan pengawasan melalui morning meetings dan evening meetings serta mungkin beberapa hal terkait dengan reporting yang mereka submit secara digital, tapi tidak ada pengawasan secara fisikal. Nah, pengawasan secara fisikal ini sendirilah yang mungkin akan merubah dan akan melakukan shifting terkait dengan fokus terhadap output dari pekerjaan kita yang mungkin awalnya kita akan atasan akan bisa melihat proses yang kita lakukan seperti apa dari A sampai Z karena kita ada di kantor. Sekarang atasan mungkin memberikan kebebasan kepada kita untuk bisa modify cara yang kita lakukan untuk bisa mendapatkan hasil yang memang diinginkan oleh perusahaan. So that's why nanti kemungkinan akan terjadi perubahan atau shifting yang awalnya proses based oriented menjadi result based oriented untuk pekerjaan. Dan yang selanjutnya ada di meningkatnya level kepercayaan antar individual di lingkungan kerja, transparansi, serta rasa empati terhadap rekan kerja dan juga kolega lainnya. Gitu. Di sini sendiri mungkin bisa kita lihat dengan kondisi saat ini ya, kita sendiri working from home, kita tidak bisa bertemu dengan atasan secara langsung. Kalau misalkan atasan kita tidak percaya kepada kita dan kita tidak percaya kepada atasan kita, maka pekerjaan pun tidak bisa dilakukan karena ya doubt itu akan memberikan stres kepada kita yang akan menjadikan kita pun terhambat dalam melakukan pekerjaan dan terhambat dalam mendeliver pekerjaan kita sendiri. So that's why dengan adanya percaya antara atasan dan bawahan dan sebaliknya akan membuat pekerjaan semakin mudah dan semakin bisa mencapai apa yang perusahaan inginkan. Dan tingkat transparansi pun juga akan meningkat. Dengan adanya transformasi digital, banyak sekali perusahaan yang mulai melihat report, activities, dan juga apapun yang dilakukan oleh karyawannya secara digital. Jadi semua pekerjaan, semua hasil tercatat digital dan akan bisa dianalisis oleh atasan dan akan bisa dilihat oleh semua orang. Jadi transparansi pun akan semakin terlihat. Dan yang terakhir, mungkin hampir sama dengan yang diceritakan oleh Mas Eiser, kita juga harus bisa berempati dengan orang lain, karena mungkin dengan kondisi yang saat ini pun, semua orang mungkin tidak dalam kondisi yang strong enough untuk facing this kind of pandemic gitu. Jadi di sini sendiri kita harus bisa berempati dengan orang lain dan supporting another person supaya kita bisa saling membantu untuk bisa gaining dan mencapai tujuan kita yang bisa meningkatkan productivity dan bisa mencapai goal yang diinginkan oleh diri kita dan juga perusahaan. Seperti itu. Nah, selanjutnya akan ada pembahasan mengenai pekerjaan apa sih yang sebenarnya saat ini masih banyak dicari di tengah pandemik ini sendiri, gitu. Berdasarkan analisis kami di Kelly Services sendiri ini, ada beberapa posisi yang saat ini masih menjadi hot job yang masih kami cari sampai saat ini, gitu. Yang pertama sendiri adalah di posisi sales and marketing. Kenapa posisi sales and marketing ini sendiri masih banyak dicari gitu? Seperti yang kita tahu bahwa posisi sales and marketing adalah posisi yang merupakan ujung tombak perusahaan ya, di mana perusahaan sendiri pun menggantungkan kondisi keuangannya ataupun menggantungkan financial revenue mereka kepada orang-orang ini, which is mereka adalah revenue generator atau financial generator untuk company, which is the most important role yang ada di company yang tidak boleh sama sekali hilang dari company gitu. Per sekarang pun banyak sekali sales and marketing yang berubah
pola kerjanya, mulai dari yang awalnya mungkin setiap seorang sales akan melakukan face-to-face meeting dengan kliennya. Dengan kondisi saat ini sendiri pun, sales dan marketing sendiri lebih dimudahkan dengan perubahan ini. Jadi banyak sekali perubahan yang awalnya mereka harus datang ke tempat yang jauh untuk bisa visit klien mereka pun hanya dengan menelpon sekarang ataupun hanya dengan video call bisa melakukan pekerjaan mereka. Dan kondisi saat ini pun juga membuat sales and marketing mendevelop skill mereka yang awalnya mungkin negosiasi sendiri adalah part yang sangat esensial jika dilakukan secara tatap muka, namun sekarang negosiasi pun bisa dilakukan dengan cara virtual ataupun digital, seperti itu. Nah, selanjutnya ada di posisi technology support. Nah, untuk posisi technology support ini mostly into IT positions ya, seperti yang sudah Mas Iser bilang nih. Ada mungkin di IT support, ada juga di software development, Android developer, terus juga iOS developer, web developer, serta mungkin ada beberapa posisi-posisi lainnya yang memang membantu perusahaan untuk melakukan transformasi digital. Gitu. Ini adalah perusahaan yang posisi-posisi yang masih sangat banget dicari oleh tim IT kita di bawah timnya Mas Acer. Mereka mencari banyak sekali posisi-posisi yang memang akan bisa membantu perusahaan dalam mendeliver apa goal yang mereka dari segi transformasi digital, baik itu untuk internal perusahaan maupun untuk output bisnis yang akan digunakan ke customer atau klien mereka. Gitu. Selanjutnya ada di supply chain and logistic. Nah, kalau misalkan berbicara mengenai supply chain and logistic, mungkin kita semua tahu ya, kalau misalkan kondisi yang saat ini menghambat banyak orang untuk bisa keluar, untuk bisa mengambil ataupun bermobilisasi karena adanya larangan PSBB dan sebagainya. Sehingga banyak sekali orang yang mungkin mengalami hambatan dalam melakukan pengiriman dokumen ataupun melakukan pemberian mungkin pemberian surat dan sebagainya gitu. Mungkin ada beberapa perusahaan yang sebelumnya memiliki internal kurir yang mengirim tersebut akhirnya mengalami shifting terhadap posisi ini sendiri. Nah, sebenarnya kalau misalnya untuk posisi ini sendiri banyak dicari oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang third party logistik atau fourth party logistik gitu. Jadi memang perusahaan yang membantu perusahaan lain untuk mendistribusikan atau menghandle hal-hal terkait dengan supply chain dan logistiknya mereka. Karena saat ini sendiri seperti yang kita tahu sangat tinggi sekali demand untuk pengiriman barang, pengiriman parcel dan sebagainya, terutama dengan kondisi saat ini menjelang Idul Fitri, hampers pun banyak sekali dikirim, jadi memang untuk demand di supply chain and logistik sangat meningkat, sehingga posisi-posisi yang terkait dengan operational untuk supply chain logistik pun sangat tinggi dan sangat banyak dicari untuk saat ini. Selanjutnya ada di finance and accounting. Nah, kalau misalkan finance and accounting sendiri memang karena memang posisi ini sendiri juga adalah posisi yang esensial, hampir sama dengan sales and marketing. Mungkin tidak semua perusahaan sih yang mengembangkan atau menambahkan fungsi untuk posisi di finance and accounting. Tapi memang apabila posisi ini vacant, perusahaan tersebut akan still hiring for this position gitu. Karena memang faktanya sendiri banyak sekali sih perusahaan yang melakukan perampingan dan juga sentralisasi terhadap posisi-posisi yang mungkin bisa di-handle ataupun dilakukan oleh satu orang untuk beberapa function gitu. Jadi memang untuk di finance accounting ada beberapa perusahaan yang melakukan perampingan structure, namun tidak banyak. Itu biasanya adalah perusahaan-perusahaan yang memiliki sentralisasi global. Biasanya mereka akan melakukan hal tersebut, tapi memang untuk perusahaan lokal di Indonesia dan perusahaan multinasional yang memiliki independensi terkait dengan finansial mereka akan tetap melakukan pencarian ataupun hiring untuk posisi ini. Dan yang terakhir itu sendiri ada di posisi customer support. Nah, seperti saat ini sendiri, mungkin posisi customer support ini sendiri atau mungkin yang kita kenal sebagai customer service adalah salah satu hot job juga, karena memang industri seperti IT, teknologi, serta telecommunications, services, e-commerce, dan sebagainya sangat membutuhkan posisi ini karena banyak sekali demand dari customer mereka yang menanyakan atau
ingin tahu terkait dengan services-nya mereka, terkait dengan SLA-nya mereka, dan sebagainya. Sehingga membutuhkan support dari customer service atau customer support untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Gitu. Nah, untuk customer service dan customer support sendiri di sini adalah salah satu garda terdepan yang bisa juga membantu company untuk bisa overcome the complaints, karena dengan kondisi customer yang tidak bisa tatap muka dengan penyedia jasa ataupun penyedia barang membuat mungkin sering terjadinya komplain, sehingga posisi-posisi seperti customer support ini pun masih sering banget dan masih memiliki high demand di tengah pandemik ini sendiri, seperti itu. Nah, selanjutnya apa sih yang sebenarnya bisa kita lakukan untuk bisa prepare diri kita dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini sendiri, gitu. Yang pertama mungkin di sini sendiri aku mengambil adaptasi yang aku lihat dari salah satu source yang diterbitkan oleh Deloitte, yaitu Workforce Strategies for Post-COVID Recovery. Ada 5R yang menurut aku juga penting untuk bisa kita terapkan dalam menghadapi pandemi COVID ini sendiri, dan agar kita juga bisa menghadapi kompetisi setelah pandemi ini berakhir. Nah, tujuan dari 5R sendiri ini adalah agar kita memiliki perspektif terkait dengan apa sih potensial tujuan kita sendiri yang kita miliki dalam diri kita sendiri, dan apa sih goal yang kita ingin raih, dan apa juga yang kira-kira bisa kita lakukan selama pandemik ini sendiri, gitu. Nah, untuk proses 5R ini sendiri dimulai dari reflect. Nah, yang perlu kita lakukan pertama kali adalah melakukan refleksi terhadap diri kita sendiri. Apa yang selama ini mungkin sebelum pandemik ini sudah kita lakukan, dan selama pandemik ini sudah kita lakukan, kira-kira apa sih yang sudah baik dan apa yang masih kurang, dan apa yang perlu kita tambah untuk bisa mengembangkan dan berkompetisi dalam menghadapi kompetisi setelah pandemik ini berakhir. Gitu. Setelah kita mengetahui kira-kira skill yang masih kita butuhkan untuk posisi tertentu yang mungkin kita inginkan, terus juga kira-kira soft skill apa yang kita butuhkan, itu kita harus melakukan melakukan perubahan atau melaksanakan komitmen tersebut, gitu. Which is kita akan move ke tahap pre-commit. Jadi kita akan membuat komitmen terhadap apa yang ingin kita capai, dan apa step-step yang harus kita lakukan agar hal-hal tersebut dapat terrealisasi, gitu. Ibaratnya kalau misalkan kita nggak punya niat sama sekali, bakalan susah banget nih untuk kita sendiri pun melaksanakan hal tersebut, gitu. Jadi kalau memang hal tersebut bukan berasal atau bukan datang dari diri kita sendiri, maka hal tersebut saya percaya akan mustahil banget kita bisa raih, gitu. Jadi everything yang akan kita lakukan ke depannya dan everything yang mungkin akan kita facing juga, kita harus prepare, dan niatnya harus dari dalam kita sendiri, bukan dari perintah orang lain, bukan dari anjuran orang lain, dan bukan dari siapapun, tapi dari diri kita sendiri. Karena kalau misalkan hanya sekedar anjuran, mungkin akan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, seperti itu, yang mungkin akan jadinya waste of your time, hanya karena mungkin wasting another people time dengan memberikan kalian masukan, seperti itu. Kalau misalkan pada akhirnya kalian tidak memiliki niat atau komitmen yang serius untuk melaksanakan hal tersebut, gitu. Nah, setelah kalian melakukan membulatkan tekad dan niat kalian serta komit terhadap apa yang ingin kalian lakukan, kalian bisa melakukan re-engage. Nah, re-engage ini sendiri mungkin hal-hal yang terkait dengan yang Mas Eiser jelaskan terkait dengan personal branding. Mulai dari kita melakukan networking dengan orang-orang yang mungkin bisa membantu kita mendapatkan pekerjaan, seperti mungkin recruiter, HR, hiring manager, atau mungkin rekan kita, teman kita yang sudah bekerja, dan setiap orang yang mungkin bisa membantu kita dalam mencari kerja. Nah, selain itu juga dalam tahap re-engage ini sendiri kita juga harus melakukan re-engage atau melihat kembali dan membuka kembali social media platform kita, seperti mungkin profil kita di job portal seperti di Jobstreet, LinkedIn, ataupun job portals lainnya seperti JobsDB, Career.com, Caliber,
Indeed dan sebagainya agar tetap updated, dan misalkan kita sudah engage dengan recruiter dan sebagainya, pada saat kita apply untuk posisi tersebut, profil-profil kita pun sudah dalam kondisi terbarui dan sudah siap untuk bisa direview oleh mereka, gitu. Nah, mungkin pada saat ini juga kita akan melakukan beberapa hal yang terkait dengan eksekusi terhadap plan kita yang sudah kita komitkan, yang sudah kita niatkan pada tahap recommit. Itu mulai dari applying, terus juga mulai dari menyebar CV ke recruiter dan sebagainya, gitu. Nah, mungkin di sini sendiri kita dalam tahap antara re-engage dan rating mungkin akan ada beberapa tahap seperti akan ada failure dalam melakukan reconnecting atau re-engage sendiri dengan orang lain, gitu. Nah, di sini sendiri apabila kita menemui failure dalam tahap pertengahan antara tahap re-engage, setelah re-engage ini sendiri, maka kita harus mempersiapkan diri kita terhadap plan B, gitu. Jadi rating ini sendiri adalah kata lain dari membuat plan B untuk diri kita sendiri. Mungkin yang di awal kita fokus untuk diri kita untuk di posisi digital marketing, gitu. Nah, tapi ternyata untuk posisi digital marketing kita tidak memiliki kesempatan untuk mengarah ke sana, mungkin karena memang posisi tersebut sedang tidak melakukan hiring secara masif di job portals. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan untuk bisa overcome the situation? Kita juga harus bisa melihat nih apa aja skill yang sebenarnya kita miliki untuk bisa suitable dengan position lainnya. Itu mungkin kalau misalkan digital marketing kan akan related juga dengan posisi-posisi marketing pada umumnya, gitu. Mungkin kalau digital marketing kita talking about digital things ya, kita berbicara tentang SEO, SEM dan sebagainya, tapi basically pasti kalian tahu terkait dengan marketing ataupun sales, karena memang sales and marketing sendiri memiliki hubungan yang sangat erat, gitu. Jadi mungkin kita bisa melakukan rating terhadap plan B kita yang awalnya fokus untuk posisi digital marketing, moving ke offline marketing ataupun sales, yang mungkin kita juga bisa tetapkan, dan kita juga di sini di tahap rating ini sendiri bisa meminta masukan dari orang-orang yang kita rasa mumpuni untuk bisa menilai kita, mungkin dari rekan kerja ataupun mungkin dari atasan sebelumnya, atau mungkin teman-teman fresh graduate bisa bertanya kepada rekan-rekan recruiter saat ini, apakah memang skill yang kita miliki ini sendiri kira-kira cocok untuk posisi apa ya, gitu. Kira-kira kita sendiri misalkan dengan kondisi kita punya skill A, B, C, D, E, F, G, posisi apa saja yang kira-kira bisa kita apply dan kita bisa dapatkan, gitu. Nah, setelah kita mendapatkan hal tersebut, kita kembali harus meningkatkan niat kita dan membulatkan tekad kita kembali, lalu kita pindah ke tahap reboot. Nah, tahap reboot di sini sendiri adalah maksudnya kita yang awalnya mungkin kita dengan going dengan plan A, tapi ternyata kita harus pindah ke plan B. Jadi kita harus mereboot atau merubah perspektif kita yang awalnya fokus untuk plan A, kita pindahkan untuk ke plan B, gitu. Kalau misalnya kita berikan contoh, mungkin kalau misalnya kita melakukan perubahan atau setting di komputer, misalkan kita sudah men-save atau merubah pengaturan tersebut, biasanya komputer akan minta kita untuk restart komputer untuk bisa adaptasi dengan perubahan tersebut. Nah, ini juga yang bisa kita lakukan untuk bisa melakukan adaptasi terhadap perubahan yang kita niatkan yang awalnya dari plan A menjadi plan B, gitu. Dan tahap ini sendiri pun kita bisa lakukan karena merupakan 5R ini sendiri merupakan cycle. Jadi ini bisa kita lakukan secara terus-menerus agar kita bisa terus ready dan prepare terkait dengan apa yang memang akan kita hadapi ke depannya. Seperti itu. Dan yang terakhir di sini aku akan membahas hal yang kira-kira apa sih skill yang dibutuhkan untuk bisa sukses setelah pandemi COVID-19 ini berakhir. Gitu. Yang pertama adalah adaptability dan flexibility, gitu. Maksud dari adaptability dan flexibility ini sendiri adalah kita harus bisa beradaptasi dengan sangat cepat, dan juga kita harus bisa fleksibel terkait dengan perubahan-perubahan yang cepat. Seperti yang kita ketahui bahwa COVID-19 ini sendiri kita nggak tahu
kapan COVID-19 ini akan datang, dan tiba-tiba datang di depan kita dan memberikan perubahan yang sangat signifikan dan cepat untuk kita sendiri. Kalau misalkan kita tidak bisa adaptasi terhadap perubahan tersebut, maka kita akan kalah dan kita akan bisa tergeser oleh orang-orang lain yang lebih siap terkait dengan perubahan tersebut, dan orang lain yang bisa lebih adaptasi dan fleksibel terhadap perubahan-perubahan. So, jadi kalian sendiri perlu mempersiapkan dan perlu bisa menempatkan diri kalian untuk bisa melakukan adaptasi terkait dengan perubahan yang cepat. Nah, selanjutnya adalah tech savviness. Di sini sendiri kita juga harus bisa dan harus melek terhadap teknologi terbaru terkait dengan mungkin digital ataupun hal-hal yang mungkin terkait dengan pekerjaan kita sendiri. Selalulah bertanya terhadap para ahli atau pakar ataupun atasan kita sendiri nantinya terkait dengan apa sih perubahan-perubahan yang mungkin terjadi dari segi teknologi di perusahaan kita sendiri ataupun di posisi kita sendiri gitu. Misalkan mungkin kita nggak tahu ya ke depannya untuk seorang rekruter seperti kita, mungkin yang awalnya kita melakukan screening posisi-posisi CV-CV orang menggunakan mata kita sendiri nih. Tapi mungkin ke depannya akan menggunakan artificial intelligence untuk melakukan screening gitu. Hal-hal tersebut adalah hal yang perlu kita persiapkan. Nah, kira-kira untuk bisa lebih maju dibandingkan artificial intelligence, apa sih yang kita perlu lakukan? Dan apakah kita juga perlu ilmu ataupun knowledge terkait dengan artificial intelligence tersebut gitu. Jadi selalu actively dan proaktif untuk bisa tahu perkembangan dalam segi ataupun dunia teknologi dan digital. Nah, selanjutnya adalah lifetime learning. Ya, kita juga harus selalu rajin membaca, selalu rajin updated dengan apapun yang kita ingin pelajari, terutama skill-skill, karena memang setiap era memiliki essential skill yang berbeda-beda. Nah, jadi kita juga harus bisa meningkatkan kemampuan kita dan mulai dari adaptasi itu adalah salah satu skill juga. Kita juga harus bisa belajar bagaimana kita bisa melakukan adaptasi. Kita harus belajar juga terkait dengan teknologi. Intinya kita di sini harus melakukan continuous learning yang tidak berhenti, karena memang kalau misalnya kita melakukan berhenti dalam belajar, maka kita akan berhenti dulu juga untuk berkembang. Nah, kalau misalnya kita sudah berhenti untuk berkembang, maka akan terjadi bencana untuk diri kita sendiri. Seperti itu. Selanjutnya ada di segi leadership. Nah, kalau misalkan di segi leadership ini sendiri, mungkin ini adalah hal yang perlu kita persiapkan nih untuk bisa menghadapi kompetisi setelah pandemi COVID-19 ini sendiri. Kita nggak tahu nih kondisinya akan seperti apa. Apakah memang banyak sekali orang yang akan bekerja mungkin dari luar negeri ataupun dari negeri kita sendiri, namun statusnya adalah kontrak atau freelance gitu. Karena memang ada beberapa pakar yang memperkirakan bahwa gig economy sendiri pun akan muncul. Fenomena gig economy akan muncul. Gig economy sendiri, for your information, adalah satu kondisi di mana banyak sekali orang-orang yang bekerja, namun kondisinya ataupun statusnya itu adalah pekerja lepas atau antara freelance, part-time, kontrak, dan sebagainya, yang memang tidak memiliki keterikatan dengan company kita sendiri. Mungkin hanya keterikatan secara kontrak saja ataupun supporting the company, tapi memang secara structure mereka tidak terikat dengan company tersebut gitu. Jadi mungkin untuk posisi gig economy ini sendiri pun akan beragam ya, mulai dari senior level sampai yang memang entry level. So that's why pada saat kita menghadapi orang tersebut, kita membutuhkan sikap leadership agar kita juga bisa berkomunikasi dan kita juga bisa berkolaborasi dengan mereka, karena dengan adanya leadership kita bisa menghandle komunikasi antar level juga. Seperti itu. Nah, untuk yang dua terakhir di sini adalah emotional intelligence. Di sini kita harus bisa mengendalikan emosi kita sendiri dan juga meningkatkan kreativitas dan inovasi. Karena memang kreativitas dan inovasi juga merupakan hal yang terpenting dari diri kita. Karena kalau misalkan sebelumnya ya, kalau misalkan perusahaan-perusahaan kalau nggak melakukan inovasi, creativity, perusahaan yang
groceries atau retail akan bangkrut atau mungkin akan tidak bisa menghadapi perubahan yang terjadi karena COVID-19 ini. Dengan adanya inovasi, mereka melakukan digitalisasi, membuka online shop dan sebagainya, mereka tetap bisa cope with the situation. Seperti itu.